Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengawali presentasi pada hari ini dengan judul materi konseling kelompok dalam pendampingan korban kekerasan seksual pada remaja. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu kasus kekerasan. Kasus kekerasan sering terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Munculnya kasus kekerasan juga tidak lain dan tidak bukan karena adanya sebab. Salah satu sebab-sebab dan faktornya yaitu mungkin kurangnya harmonis hubungan keluarga atau yang lain-lain mungkin yang bisa memunculkan kekerasan dalam lingkungan tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu mungkin perilaku seksual. Perilaku seksual sekarang ini di era modern ini sudah sering kita menjumpai dimanapun dan kapanpun. Perilaku seksual yaitu mungkin berpegangan tangan, berciuman, dan masih banyak lagi. Sekarang sudah sering terjadi di sekitar kita. Ya ini menurut saya itu kurang bagus. Mungkin lebih berhati-hati untuk menjaga diri masing-masing agar tidak terkena dampak dari orang lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami remaja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti depresi, fobia, curiga kepada orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada pula yang terbatasi di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual yang disertai ketakutan akan memunculkan kehamilan, sehingga mengalami trauma psikologi yang sangat hebat, sehingga kemungkinan untuk memunculkan dorongan kuat untuk bunuh diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Berbagai teknik dapat dilakukan untuk mengurangi depresi pada remaja korban kekerasan seksual. Salah satu tekniknya yang bisa dilakukan adalah konseling kelompok. Melalui konseling kelompok, semua anggota bisa menjadikan proses tersebut menjadi sarana pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Konseling kelompok menyediakan pertama, lingkungan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggotanya untuk bisa saling menerima kondisi satu sama lain. Yang kedua, selain itu, konseling kelompok juga memunculkan rasa aman bagi seluruh anggotanya sehingga bisa bebas mengekspresikan ide-ide dan perasaan pada dirinya. Ketiga, seluruh anggota kelompok juga bisa mempelajari dan belajar bertanggung jawab pada pilihan yang telah mereka tetapkan masing-masing. Konseling kelompok membuat korban kekerasan seksual menjadi lebih berdaya, di mana masing-masing kelompok dengan bebas menceritakan pengalamannya secara terbuka dengan tetap menjaga kerahasiaan antar masing-masing anggota lainnya. Dalam proses pendampingan, remaja korban mendapatkan penanganan yang membantunya keluar dari kondisi krisis setelah mengalami kejadian kekerasan seksual. Secara perlahan, remaja korban mulai belajar memahami hingga mampu menerima kondisinya, terlebih bagi mereka yang mengalami kekerasan hingga berdampak sampai pada kehamilan.
Dalam melaksanakan konseling kelompok itu dilakukan dengan beberapa kali tahapan. Tahap pertama, para anggota diminta menyampaikan harapan dan kekhawatirannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala ke depan yang kemudian akan dicari jalan keluarnya melalui sesi diskusi. Pada pertemuan berikutnya, para korban belajar untuk bisa menceritakan pengalamannya untuk mengajaknya melepaskan beban yang selama ini ditanggung sendiri dan melatih mereka mengekspresikan segala perasaannya seputar kejadian pahit yang pernah mereka alami. Setelah menyelesaikan seluruh proses konseling kelompok, secara keseluruhan subjek mengalami perubahan dalam aspek emosi, kognitif, dan harapan atau motivasinya. Emosi subjek yang awalnya dipenuhi dengan rasa marah, kesal, kesedihan mendalam, dan kebingungan perlahan terlihat berubah, di mana subjek terlihat lebih bisa tersenyum, tertawa, penuh canda, dan tampil lebih ceria. Dan juga perubahan pada aspek kognitif dirinya yang sebelumnya lebih banyak negatif, perlahan mereka sudah bisa menilai dirinya lebih positif lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai kekerasan seksual pada remaja. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.